Mbak Yanti sakit, bibirnya sampai sebesar sosis. Apakah ia benar sakit biasa? Atau sebenarnya ini adalah teguran dari Allah? Bagaimana kehidupan sehari-hari Mbak Yanti sebelum memiliki keadaan seperti ini? Ikuti kisahnya. Sebelumnya jangan lupa klik like, komen, share, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update kisah menarik lainnya. Aku masih ingat pagi itu seperti adegan film yang tidak bisa dihapus dari memori. Langit mendung, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Di pasar desa kecil kami, biasanya hanya ada riuh suara pedagang menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan ibu-ibu berbisik-bisik tentang harga cabai yang naik lagi. Tapi pagi itu, semua sunyi. Hening. Seperti dunia tiba-tiba berhenti berputar. Semua mata tertuju pada satu orang, Mbak Yanti. Ia berdiri di tengah kerumunan, wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan bibirnya, ya Tuhan, bibirnya. Aku mundur selangkah, takut melihatnya. Bibir atas dan bawahnya membengkak besar sekali, menggelembung seperti balon udara yang siap meletus. Warnanya merah pekat, hampir ungu. Permukaannya tidak rata, bergelombang, dan sedikit lepuh. Tidak seperti luka akibat gigitan atau alergi makanan. Ini seperti azab yang langsung datang dari langit. Ya Allah! Mbak Yanti, teriak Bu Siti, tetanggaku, sambil menutup mulutnya. Aku melihat ekspresi ketakutan di wajahnya. Bukan karena kasihan, tapi karena ngeri. Aku sendiri rasanya ingin pergi dari tempat itu, tapi kaki seperti terpaku. Aku harus tahu. Aku harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Yanti menangis. Tangisnya pecah, keras, tidak terkontrol. Suaranya serak, terganggu oleh kondisi bibirnya yang membengkak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti erangan kesakitan. Aduh, sakit banget, katanya sambil memegang pipinya. Kenapa aku begini? Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang itu akibat sengatan lebah raksasa. Ada juga yang bilang ia makan sesuatu yang aneh. Tapi ada juga yang mulai menyebut satu kata yang membuat bulu kuduku berdiri. Azab. Aku menoleh ke arah penutur itu. Ternyata Pak Udin, pemilik warung kopi. Ia berkata pelan, tapi jelas. Ini pasti azab. Lidahnya terlalu tajam. Sering ngomongin orang, fitnah sana-sini. Sekarang kena dia. Kata-kata itu seperti batu yang dilemparkan ke kolam tenang. Semua orang mulai teringat. Mereka mulai saling pandang. Lalu mulai mengangguk. Benar juga. Mbak Yanti memang dikenal sebagai wanita yang paling suka menggosip. Paling cepat menilai. Paling mudah mencela. Aku diam saja. Hatiku tidak senang, tapi juga tidak puas. Karena aku tahu, aku pernah menjadi salah satu korban lidahnya. Beberapa bulan lalu, Mbak Yanti pernah menyebarkan kabar bahwa aku berselingkuh dengan suami tetangga. Padahal aku bahkan belum pernah bicara panjang lebar dengan lelaki itu. Kabar itu sempat membuat suamiku marah, dan hubungan kami retak selama beberapa minggu. Saat itu, aku ingin sekali menemui Mbak Yanti dan menghajarnya. Tapi aku tidak berani. Karena lidahnya lebih tajam dari pisau. Dan saat itu, ia punya banyak pendukung. Orang-orang yang ikut percaya omongannya tanpa bukti. Dan sekarang, ia berdiri di depan kami, dengan bibir sebesar sosis, menjerit-jerit kesakitan. Terlihat rapuh. Rapuh sekali. Keluarganya datang buru-buru.
ibunya menangis, adiknya mencoba membopongnya pulang. Tapi Mbak Yanti terus menangis dan mengeluh. Ini pasti ulah orang sirik. Pasti ada yang niat jahat sama aku. Namun, tidak ada yang menjawab. Semua orang hanya diam, memandang. Aku pun diam. Tapi dalam hati, aku mulai bertanya, apakah ini benar-benar azab? Azab karena lidah yang tidak terjaga? Aku teringat ayat yang pernah kupelajari di pengajian. Tidakkah ia mengetahui bahwa Allah Maha melihat segala perkataan manusia? Surah Al-Mudaththir 19. Apakah Mbak Yanti lupa akan hal itu? Apakah kita semua lupa? Sejak hari itu, suasana di desa berubah. Tidak ada lagi obrolan panjang di warung kopi tentang kehidupan orang lain. Tidak ada lagi bisikan-bisikan di antara ibu-ibu. Bahkan Bu Siti yang biasanya paling suka cerewet, sekarang diam-diam saja. Aku sendiri mulai belajar untuk menjaga lidah. Tidak asal bicara. Tidak ikut-ikutan menjelekkan orang. Karena jika lidah bisa membuat bibir seseorang membengkak sebesar sosis, bayangkan apa yang bisa dilakukan pada jiwa kita. Dan entah kenapa, setiap kali aku melihat Mbak Yanti dari kejauhan, aku merasa sedih. Bukan sedih karena ia menderita, tapi sedih karena baru sekarang ia sadar betapa besar dampak dari ucapannya. Pagi itu, di pasar kecil desa kami, bukan hanya sebuah tragedi fisik yang terjadi. Itu adalah pelajaran hidup. Untuk Mbak Yanti. Dan untuk kami semua. Pagi itu, pasar desa kembali hidup seperti biasa. Burung-burung berkicau riang di atas genteng rumah, asap dari tungku kayu mengepul pelan, dan aroma sayuran segar bercampur dengan wangi nasi uduk pagi. Tapi bagi Pak Joko, tidak ada kehangatan dalam pagi itu. Aku melihatnya duduk termenung di balik gerobak mie ayamnya yang mulai jarang pengunjung. Wajahnya murung, matanya sembab, seolah semalam ia habiskan untuk menangis. Aku tahu penyebabnya, gosip yang disebar oleh Mbak Yanti beberapa minggu lalu. Katanya, Pak Joko punya anak gelap di luar nikah. Padahal itu tidak benar. Anak yang disebut-sebut sebagai hasil hubungan gelap itu adalah keponakannya, yang baru saja yatim karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Ia hanya dititipkan untuk tinggal bersama keluarga Pak Joko selama beberapa bulan. Namun, sekali gosip menyebar, sulit sekali memadamkannya. Seperti api di rerumputan kering, cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Sejak saat itu, pelanggan Pak Joko berkurang drastis. Bahkan tetangga dekatnya mulai menjaga jarak. Istrinya, Bu Marni, sampai sakit-sakitan karena stres. Ia tidak kuasa menahan malu. Padahal, ia bahkan belum pernah bertemu langsung dengan Mbak Yanti. Aku masih ingat betul bagaimana Bu Marni datang ke warung lain, memohon satu persatu agar tidak ikut mempercayai omongan Mbak Yanti. Saya ini istri sahnya. Kami sudah menikah resmi. Anak itu bukan hasil zina. Dia ponakan kami, katanya sambil menahan air mata. Tapi lidah orang-orang sudah terlanjur tajam. Hati mereka sudah terisi dengan dugaan-dugaan buruk. Dan Bu Marni akhirnya pulang dengan langkah lesu dan hati yang hancur. Itu adalah kali pertama aku merasakan betapa mengerikannya sebuah gosip. Betapa mudahnya kita percaya tanpa bukti. Betapa cepatnya nama baik seseorang bisa rusak hanya karena satu kalimat yang dilontarkan dari bibir yang tidak bertanggung jawab. Dan Mbak Yanti? Ia sama sekali tidak menyesal. Malah, ia sering terlihat bangga. Di arisan, di grup WhatsApp RT, bahkan di acara takziah, ia suka menyelipkan cerita-cerita tentang orang lain. Seolah-olah ia adalah penjaga moral desa.
Padahal, ia hanya seorang wanita yang senang menilai, menghakimi, dan menyerang dari kejauhan. Ada juga kasus Bulina. Ibu muda yang ramah dan rajin membantu tetangga. Suatu hari, Mbak Yanti melihatnya membersihkan kalung emas di halaman rumah. Entah dari mana asalnya, Mbak Yanti menyimpulkan bahwa Bulina mencuri emas milik tetangga. Lihat saja. Orang susah pasti suka ngambil hak orang, katanya sambil tertawa sinis. Kabar itu menyebar cepat. Bulina dicela, dihindari, dan bahkan dituduh secara langsung oleh ibu-ibu di pos ronda. Padahal setelah diselidiki, emas itu ternyata milik ibunya sendiri yang sedang dikunjungi. Tapi nama baik Bulina sudah rusak. Kehidupannya menjadi suram. Ia mulai menutup diri, jarang keluar rumah, dan bahkan sempat ingin pindah dari desa. Aku melihat semua ini. Diam-diam. Saksikan demi saksikan. Serpihan-serpihan kehidupan yang hancur karena gosip. Dan entah kenapa, saat itu aku mulai berdoa dalam diam. Ya Allah, lindungi kami dari lidah-lidah yang tajam. Lindungi kami dari fitnah yang merusak. Jangan biarkan kami menjadi alat kejahatan hanya karena ucapan. Tapi doaku sepertinya tidak sampai ke telinga Mbak Yanti. Ia terus saja bicara. Terus saja menyerang. Terus saja menggunjing. Hingga akhirnya, azab itu datang. Dengan bentuk yang tidak pernah terbayangkan, bibir sebesar sosis. Dan saat itulah, semua orang mulai sadar. Bahwa mungkin semua yang dilakukan Mbak Yanti selama ini tidak akan luput dari konsekuensi. Tidak ada yang bisa lolos dari hukum sebab akibat. Termasuk lidah. Aku masih ingat hari itu seperti mimpi buruk yang tak bisa dilupakan. Pasar pagi biasanya ramai dengan suara tawar-menawar harga cabai atau tomat. Tapi kali ini, yang terdengar hanyalah bisikan-bisikan kecil di antara ibu-ibu. Kamu dengar? Mbak Yanti lagi-lagi ngomongin orang. Siapa kali ini? Aduh, pemuda penjaga toko kelontong. Katanya mirip banci. Aku menoleh ke arah sumber bisikan. Di depan toko kelontong Pak Udin, terlihat Mbak Yanti sedang berdiri dengan tangan di pinggang. Ia tertawa keras, menyindir si penjaga toko yang hanya diam membatu. Pemuda itu bernama Rian. Usianya baru sekitar 20 tahun. Anak rantauan dari luar kota yang bekerja membantu pamannya sebagai penjaga toko. Penampilannya memang agak berbeda. Rambutnya agak panjang, gaya bicaranya lembut, cara berpakaiannya cenderung rapi dan bersih. Tapi bukan alasan untuk diejek seperti itu. Kamu tuh kerja di toko, bukan di salon, seru Mbak Yanti sambil tertawa. Lihat bajumu, kayak mau pergi kondangan aja. Beberapa ibu-ibu ikut tertawa. Yang lain pura-pura tidak mendengar. Hanya aku dan beberapa orang saja yang melihat bagaimana ekspresi wajah Rian mulai berubah. Matanya berkaca-kaca. Saya cuma ingin kerja dengan baik, jawabnya pelan. Oh iya. Jadi penjaga toko atau penjaga hati? Ejek Mbak Yanti lagi. Rian tidak menjawab. Ia langsung masuk ke dalam toko, meninggalkan Mbak Yanti yang masih tertawa puas. Tapi esok harinya, toko itu sudah tutup. Paman Rian memberitahu bahwa pemuda itu memilih mengundurkan diri. Ia pulang ke kampung halamannya. Tidak kuat lagi menerima sindiran dan gosip. Aku sempat menemui Paman Rian di warung kopi. Masih ingat anak itu? Dia bilang, maaf ya Om, saya tidak kuat lagi di sini. Padahal dia kerja baik sekali. Cuma, lidah orang kadang lebih sakit dari pukulan,
katanya sambil menyesap kopinya. Aku hanya bisa diam. Aku tahu betul apa maksudnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, ada satu lagi korban dari lidah tajam Mbak Yanti. Kali ini, korban adalah seorang nenek tua yang biasa datang ke pasar untuk menjual sayuran hasil kebunnya. Namanya Nenek Siti. Umurnya sudah 70-an, jalan agak terseret-seret karena lututnya sudah mulai sakit. Tapi ia tetap semangat mencari rezeki. Suatu pagi, saat ia sedang membawa plastik sayur, ia tersandung batu dan jatuh. Untungnya, tidak ada yang parah, hanya luka lecet di tangannya. Tapi Mbak Yanti, yang kebetulan lewat, langsung menyergap momen itu. Nenek-nenek kayaknya lebih cocok di rumah aja daripada bikin macet. Kalau jatuh terus nanti disalahin kita juga, katanya dengan nada sinis. Nenek Siti tidak merespons. Ia hanya menunduk, mengumpulkan barang-barangnya sambil menahan malu. Tapi sore itu, Mbak Yanti bercerita di grup WhatsApp RT. Tadi pagi Nenek Siti jatuh di pasar. Untung gak patah tulang. Tapi mungkin besok-besok kalau jatuh lagi, dia akan tuduh kita semua biangnya. Orang tua kok nekat jualan di pasar. Lebih baik di rumah aja. Komentar pun bermunculan. Ada yang ketawa emoji, ada yang bilang, iya juga sih, tapi tidak ada yang membela Nenek Siti. Dan benar saja, keesokan harinya, Nenek Siti tidak terlihat lagi di pasar. Bahkan sampai sebulan lamanya, kami tidak melihat bayangannya. Baru kemudian aku dengar dari Bu Lina bahwa Nenek Siti memutuskan tidak akan pernah datang lagi ke pasar. Dia bilang, lebih baik mati kelaparan di rumah daripada dipermalukan di luar, cerita Bu Lina sambil meneteskan air mata. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya hati seorang nenek tua yang hanya ingin mencari nafkah, tapi harus menerima cercaan dari mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Setiap kali aku melihat Mbak Yanti, aku selalu teringat pada mereka, Pak Joko, Bu Lina, Rian, Nenek Siti. Semua orang yang pernah menjadi target gosip dan kata pedasnya. Semua orang yang tidak pernah bisa sepenuhnya pulih dari luka yang ditimbulkan oleh satu lidah. Dan entah kenapa, aku mulai merasa kasihan padanya. Bukan karena ia terkena azab, tapi karena ia tidak pernah sadar bahwa setiap ucapannya meninggalkan bekas. Aku berdoa dalam diam. Ya Allah, jauhkan kami dari lidah yang tajam tanpa belas kasih. Lindungi kami dari kata-kata yang bisa menghancurkan hati. Dan jika kami pernah menyakiti orang dengan ucapan, ampunilah kami. Tapi doaku belum cukup untuk Mbak Yanti. Belum sampai ke hatinya. Belum sampai ia merasakan sendiri bagaimana rasanya disakiti oleh lidah. Pagi itu, angin bertiup sepo-sepo seperti biasa. Aku sedang menyapu halaman depan rumah saat tiba-tiba terdengar suara ribut dari arah rumah Mbak Yanti. Suara tangisan perempuan menyayat pagi yang tenang. Sakit-sakit banget, jeritnya. Aku tidak sendirian. Hampir semua tetangga juga keluar dari rumah mencari tahu asal suara. Beberapa menoleh ke sana kemari, tapi tak ada yang berani langsung datang ke sumber keributan. Aku mengenal Mbak Yanti sebagai orang yang keras. Ia jarang menangis, apalagi sampai memperlihatkan rasa sakit di depan umum. Jadi ketika aku melihat adiknya keluar dari rumah dengan wajah cemas, jantungku langsung berdebar. Ada apa, Mbak Nia? Tanya Bu Siti, tetanggaku. Adik Mbak Yanti, Nia, menjawab dengan suara gemetar. Kak Yanti, bibirnya tiba-tiba membengkak. Sakit katanya. Panas juga. Dia gak bisa makan sama sekali. Aku menatapnya tak percaya. Bibir membengkak? Seperti alergi?
Tapi bukan semacam alergi biasa. Ketika Mbak Yanti akhirnya keluar, didampingi ibunya, aku langsung merinding. Bibirnya benar-benar besar. Tidak hanya bengkak biasa. Lebih mirip sosis yang baru saja selesai dipanggang. Merah, panas, dan permukaannya agak berlekuk-lekuk seperti kulit yang terlalu lama direndam air. Ia memegang pipinya, menahan sakit. Matanya berkaca-kaca. Aduh, sakitnya nggak ketulungan, ujarnya sambil bicara pelan karena kesulitan menggerakkan bibir. Aku minum air putih aja sakit. Ini pasti racun. Pasti ada yang niat jahat sama aku. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang pasti makanan yang dimakannya kemarin malam. Ada juga yang menyebut alergi obat. Tapi ada satu suara yang membuat semua orang diam. Itu Azab. Pak Udin, pemilik warung kopi, berkata begitu. Pelan, tapi cukup keras untuk didengar banyak orang. Mbak Yanti menoleh cepat. Apaan sih kamu, Pak Udin? Ngomong aja nggak jelas. Kamu pikir aku disiksa Tuhan cuma karena omonganmu? Pak Udin tidak marah. Hanya tersenyum samar. Kalau bukan Azab, kenapa baru sekarang? Kenapa setelah semua kata pedas yang kamu lontarkan? Wajah Mbak Yanti memerah. Tapi bukan karena marah. Lebih karena malu. Atau mungkin takut. Beberapa hari setelah pembengkakan pertama, kondisi Mbak Yanti tidak membaik. Malah semakin parah. Ia mulai susah tidur karena rasa panas di dalam mulutnya. Kadang-kadang, suaranya serak, bahkan seperti erangan. Bahkan saat berbicara pendek, napasnya terengah-engah. Ini pasti penyakit Langrara, kata ibunya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Harus ke dokter spesialis THT. Tapi hasil pemeriksaan di puskesmas menyimpulkan bahwa tidak ada infeksi atau alergi yang abnormal. Dokter hanya bisa memberi salep dan vitamin, serta menyarankan istirahat cukup. Namun, pembengkakan tidak kunjung reda. Aku bertemu Bu Marni, istri Pak Joko, di pasar beberapa hari kemudian. Ia berkata pelan-pelan padaku. Aku kasihan lihat dia. Tapi aku juga lega. Mungkin ini cara Allah menunjukkan kalau lidah itu bisa melukai. Dan ternyata, luka itu bisa kembali ke diri sendiri. Aku mengangguk tanpa suara. Karena aku pun merasa hal yang sama. Tapi entah mengapa, hatiku tidak sepenuhnya puas. Aku tidak ingin melihat siapapun menderita. Termasuk Mbak Yanti. Suatu malam, aku mendengar suara tangisan dari rumah Mbak Yanti lagi. Kali ini lebih keras. Sepertinya ia menjerit karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Aku duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat, termenung. Apakah ini balasan? Apakah ini hukuman? Atau hanya kebetulan? Lalu aku teringat ayat yang pernah kupelajari. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Surah Al-Isra 36. Aku menatap langit. Bulan bersinar redup di balik awan tebal. Aku berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini adalah azab MU, maka tolonglah ia. Jika ini adalah ujian MU, maka berikanlah kekuatan. Dan jika ini adalah pelajaran untuk kami semua, maka biarlah kami tidak lupa darinya. Di kejauhan, suara tangisan Mbak Yanti perlahan mulai meredup. Tapi bekasnya akan terus terasa. Untuknya. Dan untuk kita semua. Hari itu,
Mbak Yanti dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kabupaten. Ia duduk termenung di ruang tunggu pasien rawat jalan, wajahnya pucat, tangan gemetar. Ibunya duduk di sebelahnya, sementara adiknya, Nia, berdiri tak jauh darinya, membawa map berisi formulir pendaftaran. Aku kebetulan sedang menemani ibuku yang ingin periksa tekanan darah. Melihat mereka, aku hanya bisa diam dari kejauhan. Nomor 17, panggil perawat di loket pemeriksaan. Ibunya langsung bangkit, membantu Mbak Yanti berdiri. Mereka masuk ke ruang dokter. Aku melihat ekspresi takut di wajah Mbak Yanti. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh, tidak sombong seperti dulu. Beberapa jam kemudian, keluarlah mereka. Wajah Mbak Yanti semakin murung. "Apa kata dokter?" tanya Nia pelan. Mbak Yanti tidak menjawab. Ibunya yang akhirnya angkat bicara. Dokter bilang, tidak ada penyakit fisik yang bisa menyebabkan pembengkakan seperti ini. Tidak ada alergi, infeksi, atau reaksi obat. Katanya harus dicek lebih lanjut. Lalu apa solusinya? Tanya Nia lagi. Ibunya menggeleng. Diberi salep, vitamin, dan disarankan istirahat cukup. Tapi sepertinya dokter bingung juga. Aku mendengarkan dari jarak beberapa meter. Hati saya ikut mencekam. Jika dokter rumah sakit saja bingung, lalu siapa yang bisa membantunya? Keesokan harinya, Mbak Yanti mulai mencoba pengobatan alternatif. Keluarganya datang ke seorang ahli herbal tua di desa seberang sungai. Saat itu, aku sedang belanja kecil-kecilan di warung Buminah. Ia bercerita. Tadi pagi, Pak Udin Herbal kedatangan keluarga Mbak Yanti. Dia kasih ramuan daun binahong, madu hitam, kunyit asam, sama rempah-rempah lain. Disuruh minum tiap pagi dan malam. Aku bertanya, hasilnya gimana? Buminah geleng-geleng. Belum ada perubahan. Malah katanya, bibirnya tambah panas dan lepuh. Aku diam. Dengan semua uang yang sudah dikeluarkan, semua usaha yang dilakukan, tapi tidak ada hasil, pasti sangat melelahkan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Beberapa hari setelah pengobatan herbal, aku bertemu Mbak Yanti di depan toko kelontong. Ia sedang mencoba membeli air mineral kemasan, tapi suaranya serak dan susah berbicara. 1 botol air putih, ucapnya dengan suara tersekat-sekat. Penjualnya, Mas Roni, langsung memberikan botol air tanpa banyak tanya. Mbak Yanti mencoba membuka tutupnya, tapi tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Aku hampiri dia perlahan. "Mbak, kamu udah ke dokter mana aja?" tanyaku hati-hati. Ia menoleh. Tatapan matanya tidak lagi tajam seperti dulu. Sekarang, hanya penyesalan yang tersisa. RSUD, dokter spesialis THT, sampai ke herbal juga. Tapi gak ada hasil. Ini kayak bukan penyakit biasa. Aku tidak tahu harus jawab apa. Tapi dalam hati, aku mulai merasa sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyakit fisik sedang terjadi padanya. "Mbak, kamu pernah mikir, ini mungkin balasan? Dari semua omonganmu selama ini?" Wajahnya langsung berubah. Matanya berkaca-kaca. Jujur, iya. Aku takut itu benar. Aku sering mikir, ini azab. Tapi aku takut untuk ngakuinnya. Takut kalau Allah marah banget sama aku. Aku duduk di sebelahnya. Tidak perlu banyak bicara. Kali ini, ia sendirilah yang mulai membuka hati. Setiap kali aku lihat cermin, aku ngeri. Aku mikir,
Apa aku akan begini selamanya? Apa orang-orang akan terus ingat aku sebagai orang yang suka nyakitin hati? Aku menepuk bahunya pelan. Masih ada waktu, Mbak. Masih ada kesempatan untuk tobat. Mintalah maaf pada semua orang yang pernah kamu lukai. Dan mulailah dari diri sendiri, minta maaf pada dirimu sendiri. Ia menangis pelan. Tangisannya bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa penyesalan yang dalam. Penyesalan yang akhirnya sampai ke hati. Saat itu, aku sadar bahwa penyembuhan yang sebenarnya bukan cuma dari obat atau ramuan, tapi dari hati yang tulus memohon ampunan. Dari lidah yang belajar diam ketika ingin menyakiti. Dari jiwa yang akhirnya bersimpuh, meminta petunjuk Tuhan. Dan Mbak Yanti mulai berusaha. Meski belum pulih secara fisik, setidaknya ia telah mulai berubah dari dalam. Hari itu langit terlihat murung. Awan tebal menyelimuti desa, angin bertiup pelan seperti meniupkan doa-doa yang belum sempat diucapkan. Aku sedang menyiram tanaman di halaman depan rumah saat kulihat seorang lelaki muda berjubah putih berjalan pelan menyusuri gang kecil menuju rumah Mbak Yanti. Ia tidak membawa jimat, tidak membawa benda mistis, hanya membawa Al-Quran dan wajah tenang yang membuat hati siapapun menjadi damai. Ia adalah Kyai Romli, ulama muda dari masjid desa yang dikenal bijak dan rendah hati. Aku langsung tahu ini bukan kunjungan biasa. Beberapa tetangga mulai berkumpul di luar rumah Mbak Yanti, ingin tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada sorak-sorai atau bisikan buruk kali ini. Hanya rasa penasaran dan harapan samar. Di dalam rumah, Mbak Yanti duduk termenung di atas sajadah. Ibunya duduk di sampingnya, tangan gemetar. Melihat Kyai Romli datang, ia langsung bangkit memberi salam dan mempersilakan duduk. Kyai Romli duduk dengan tenang. Ia meletakkan Al-Quran di pangkuannya, lalu menatap Mbak Yanti dengan pandangan penuh kasih. "Wahai saudariku," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Engkau telah melampaui batas. Lidahmu telah melukai banyak hati. Tapi Allah Maha Pengampun. Jika engkau sungguh-sungguh bertobat, insya Allah azab ini akan diangkat." Mbak Yanti menunduk. Tangisnya pecah tanpa suara. Saya menyesal, Kyai," ucapnya serak. "Saya menyesal sekali. Saya tidak tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut bisa begitu menyakitkan." Kyai Romli tersenyum lembut. Penyesalan adalah pintu pertama menuju taubat. Tapi penyesalan harus diikuti dengan usaha nyata. Minta maaf kepada orang-orang yang kau lukai. Perbaiki niatmu. Dan jagalah lidahmu selamanya. Ia membuka Al-Quran dan mulai membacakan surah Ar-Rum. Dan di antara hamba-hambanya ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisi MU dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Surah Ar-Rum 30-37. Lalu ia beralih ke surah An-Nahl. "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban." Surah An-Nahl 16-78. Setiap ayat yang dibacakan seolah menusuk jiwa Mbak Yanti. Ia menangis semakin keras. Bukan karena sakit fisik, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, penyesalan yang akhirnya sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Setelah selesai membaca ayat-ayat suci, Kyai Romli menutup musyafnya dan berkata, "Jangan kira penyakit ini hanya soal tubuh. Ini adalah ujian jiwa. Allah mengirimkan azab ini sebagai peringatan agar engkau kembali ke jalan yang benar. Agar engkau belajar menjaga lidah,
menjaga hati, dan menjaga diri dari fitnah. Mbak Yanti mengangguk cepat, air mata masih mengalir. Saya akan coba, Kiai. Saya akan minta maaf ke semua orang. Saya janji, saya tidak akan pernah lagi menyakiti orang dengan kata-kata saya. Kiai Romli tersenyum. Itu awal yang baik. Sekarang, izinkan aku mengajarkan doa tobat yang bisa engkau baca setiap hari. Doa yang akan membersihkan hatimu dan memohon ampunannya. Keluarga Mbak Yanti ikut mendengarkan dengan hikmat. Ibunya menangis sambil mengelus kepala anaknya. Nia, adiknya, berbisik padaku. Aku belum pernah lihat Kak Yanti menangis seperti ini. Ini bukan tangisan sakit, ini tangisan penyesalan yang tulus. Aku mengangguk. Hatiku terasa hangat. Meskipun Mbak Yanti belum pulih secara fisik, setidaknya ia sudah mulai pulih dari dalam. Dan itulah yang paling penting. Sejak kunjungan Kiai Romli, Mbak Yanti mulai berubah. Ia tidak lagi marah-marah. Tidak lagi mencela. Bahkan jika ada tetangga yang masih ragu padanya, ia tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Terserah mereka. Yang penting, aku sudah minta maaf. Selebihnya, biar Allah yang mengurus." Aku merasa lega melihatnya. Karena meski ia belum sepenuhnya pulih, setidaknya ia telah menemukan jalannya. Dan mungkin, dari sinilah kesembuhan sejati akan dimulai. Sekarang, Mbak Yanti sudah jarang terlihat di pasar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau di masjid. Bibirnya sudah kembali normal, tapi bekas luka dari pembengkakan itu masih terlihat samar, seperti kenangan tak terhapuskan akan pelajaran hidup yang berat. Aku sering melihatnya duduk bersama anak-anak kecil di tepian masjid, membacakan cerita Nabi, atau membantu bu guru mengatur jadwal pengajian. Ia tidak pernah meminta apresiasi. Tidak pernah mencari pengakuan. Hanya diam-diam menebus kesalahan. Kasus Mbak Yanti menjadi pembicaraan di desa selama berbulan-bulan. Bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Semua orang mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Siapa tahu, mungkin kita juga akan kena azab seperti itu? Aku sendiri mulai belajar untuk menjaga lidah. Tidak asal bicara, tidak ikut-ikutan menggosip, tidak berkata pedas hanya karena ingin terlihat pintar. Karena lidah memang tidak bertulang. Tapi efeknya bisa sangat tajam dan menyakitkan. Dan mungkin, suatu hari nanti, azab itu akan datang dalam bentuk yang tak terduga. Aku ingat betul apa yang dikatakan Kiai Romli saat ia datang ke rumah Mbak Yanti. Jika engkau sungguh-sungguh bertobat, insya Allah azab ini akan diangkat. Dan benar saja. Seiring waktu, bengkak di bibir Mbak Yanti mulai berkurang. Masih belum sepenuhnya pulih, tapi ia sudah bisa makan, berbicara, dan tersenyum tanpa rasa sakit. Yang lebih penting lagi, hatinya telah sembuh. Ia tidak pernah lagi menjadi pusat gosip. Tapi justru, ia menjadi simbol tobat yang nyata. Bukti bahwa siapapun bisa berubah selama masih ada kesempatan. Aku pernah bertanya padanya, "Mbak, kamu menyesal nggak semua ini?" Ia tersenyum samar. "Aku menyesal, tapi aku juga bersyukur. Karena jika bukan karena azab ini, mungkin saya tidak akan pernah sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulut punya konsekuensi." Aku mengangguk. Dan aku yakin Tuhan memberinya azab bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk membawanya kembali ke jalan yang benar. Beberapa bulan setelah pemulihan awal, Mbak Yanti mengadakan acara sederhana di masjid. Bukan untuk merayakan kesembuhannya,
tapi untuk memohon doa agar ia bisa sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun spiritual. Di hadapan jemaah, ia berdiri dengan kepala tertunduk. Saya berdiri di sini bukan untuk dipuji. Saya berdiri di sini sebagai manusia biasa yang pernah salah. Saya pernah menggunakan lidah saya untuk menyakiti orang lain. Saya pernah menyebar fitnah tanpa bukti. Saya pernah merasa benar sendiri. Suara Mbak Yanti gemetar. Tapi ia terus berbicara. Lalu Allah mengirimkan azab ini sebagai peringatan. Agar saya kembali. Agar saya belajar. Agar saya bertobat. Dan saya berharap kalian semua bisa mengambil pelajaran dari saya. Bahwa lidah itu bisa menjadi senjata paling berbahaya jika tidak dijaga. Matanya berkaca-kaca. Jagalah lidah kalian. Jagalah hati kalian. Jangan sampai kalian harus merasakan hal yang sama seperti saya. Setelah itu, semua orang terdiam. Lalu satu persatu mulai berdiri, mendekatinya, dan memeluknya. Termasuk Pak Joko. Termasuk Bu Lina. Termasuk Bu Siti. Termasuk aku. Hingga hari ini, aku masih ingat wajah Mbak Yanti saat ia pertama kali terkena azab. Bibirnya besar, matanya penuh penyesalan, tangisnya pecah tanpa henti. Tapi aku juga ingat bagaimana ia bangkit. Bagaimana ia berusaha memperbaiki diri. Bagaimana ia akhirnya menjadi guru bagi kami semua. Dan aku percaya, dari setiap azab yang kita terima, pasti ada pelajaran yang ingin dia sampaikan. Bahwa lidah itu bisa menjadi surga atau neraka. Bahwa perkataan itu bisa menjadi obat atau racun. Dan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita, suatu hari nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Hari itu, pagi masih menyimpan embusan angin sejuk. Aku sedang duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat, ketika kulihat Mbak Yanti keluar dari rumahnya. Ia memakai jilbab putih, wajahnya tidak seperti dulu, tidak sombong, tidak sinis, hanya penyesalan yang tersisa. Aku tahu hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang baru. Langkah pertama ia lakukan ke rumah Pak Joko. Aku melihat dari kejauhan bagaimana ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ketika Bu Marni membuka pintu, ekspresinya langsung berubah. Tidak ada sambutan hangat. Hanya keterkejutan dan keraguan. Bu Marni, boleh saya bicara sebentar? Pinta Mbak Yanti pelan. Bu Marni diam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Mereka masuk ke dalam. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi dari jendela, aku melihat Mbak Yanti duduk di hadapan Pak Joko, kepala tertunduk, suaranya serak. Saya minta maaf atas fitnah yang saya sebarkan. Itu semua tidak benar. Anak itu bukan hasil zina. Saya hanya asal bicara, dan saya sangat menyesal. Pak Joko tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lama. Lalu akhirnya berkata, "Kami tidak akan mudah lupa. Tapi, kami juga manusia. Kami doakan semoga kamu benar-benar bertobat." Mbak Yanti menangis. Tangisan penyesalan yang tulus. Setelah itu, ia pergi ke rumah Bu Lina. Aku ikut menyaksikan dari kejauhan. Bu Lina sedang menyiram bunga di halaman saat Mbak Yanti datang. Saat melihatnya, Bu Lina sempat terkejut, bahkan mundur selangkah. "Jangan takut, Bu," ucap Mbak Yanti pelan. "Saya cuma ingin minta maaf." Bu Lina tidak menjawab. Hanya menunggu. Dulu saya bilang emak mencuri emas tetangga. Padahal itu salah besar. Saya tidak punya bukti,
Tapi saya malah nyebarin kabar buruk. Saya menyesal sekali. Saya mohon maaf. Bu Lina diam beberapa detik, lalu akhirnya berkata, "Saya belum bisa memaafkan sepenuhnya. Tapi saya senang engkau sadar. Semoga Allah memberimu kekuatan." Mbak Yanti mengangguk. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan marah kalau emak belum bisa memaafkan saya. Yang penting, saya sudah minta maaf." Ia berdiri, lalu pergi dengan langkah yang lebih ringan. Beberapa hari setelahnya, Mbak Yanti mendatangi Rian, pemuda penjaga toko yang dulu diejeknya karena penampilannya. Sayangnya, Rian sudah pulang ke kampung halamannya. Tapi Mbak Yanti tetap berusaha. Ia menemui pamannya dan menyampaikan permintaan maafnya. "Saya menyesal telah mengejek keponakan Bapak. Saya tidak berhak menilai dia seperti itu. Saya harap suatu hari nanti, saya bisa minta maaf langsung ke dia." Paman Rian menghela napas panjang. Dia sudah move on. "Tapi biar saya sampaikan pesanmu." Mbak Yanti tersenyum samar. "Cukup itu saja. Terima kasih." Namun, tidak semua orang mudah menerima permintaan maafnya. Ada yang masih ragu. Ada yang masih marah. Bahkan ada yang berkata, "Kamu cuma minta maaf karena kena azab. Kalau kamu tidak sakit, pasti kamu masih akan sama." Ucapan itu menusuk hati Mbak Yanti. Tapi ia tidak marah. Ia hanya menjawab, "Saya tidak bisa memaksa kalian untuk memaafkan saya. Tapi saya ingin kalian tahu, saya sungguh-sungguh menyesal. Saya belajar dari kesalahan saya. Dan jika kalian tidak bisa memaafkan saya, biar Allah yang mengampuni saya." Aku mendengar ucapan itu dan merasa dadaku hangat. Karena kali ini, Mbak Yanti tidak lagi membela diri. Ia menerima konsekuensi dari ucapannya sendiri. Dan itulah bentuk tobat yang sebenarnya. Sejak saat itu, Mbak Yanti mulai aktif di masjid. Ia ikut pengajian, membantu persiapan acara desa, bahkan menjadi relawan dapur umum saat ada tetangga yang sakit. Beberapa tetangga mulai luluh. Mulai berbicara padanya lagi, meskipun masih dengan hati-hati. Dan aku, yang dulu pernah menjadi korban lidahnya, akhirnya berani menyapanya. "Mbak Yanti, gimana kabarnya?" Ia tersenyum tipis. "Masih belum pulih sepenuhnya. Tapi saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup dan bertobat." Aku mengangguk. Entah mengapa, rasanya lega. Tapi juga sedih. Betapa besar dampak dari satu lidah yang tidak terkontrol. Waktu berlari tanpa terasa. Musim hujan berganti ke musim panas, daun-daun mulai mengering, dan angin kembali membawa aroma tanah yang hangat. Aku masih duduk di teras rumah seperti biasa, menyeruput teh pagi sambil melihat aktivitas tetangga. Dan hari itu, aku melihatnya lagi. Mbak Yanti. Ia sedang menyiram bunga di halaman masjid, wajahnya tenang. Tidak ada gema canda tajam darinya. Hanya senyuman lembut dan gerakan pelan yang menunjukkan bahwa ia ingin berubah. Yang lebih mengejutkan, bibirnya sudah tidak sebesar dulu. Masih agak bengkak, memang. Masih meninggalkan bekas luka samar. Tapi sudah bisa berbicara normal. Sudah bisa tersenyum tanpa rasa sakit. Aku pergi mendekatinya. "Mbak Yanti, kabar baik, ya?" Ia menoleh, lalu tersenyum. "Iya. Alhamdulillah, sudah mendingan. Meskipun belum pulih sepenuhnya." Aku mengangguk. "Tapi setidaknya kamu bisa bicara lagi." Ia tertawa pelan.
Iya. Dan kali ini, saya belajar untuk diam kalau tidak punya manfaat. Aku tersenyum. Itu langkah besar. Beberapa bulan telah berlalu sejak kunjungan Kiai Romli. Mbak Yanti terus berusaha memperbaiki diri. Ia rajin datang ke pengajian, membantu kegiatan desa, dan bahkan menjadi relawan untuk membersihkan makam saat menjelang Idul Fitri. Keluarga korban gosipnya mulai luluh. Beberapa tetangga mulai berbicara dengannya lagi. Ada yang belum bisa memaafkan sepenuhnya, tapi mereka tidak lagi menolak kehadirannya. Pak Joko, misalnya. Suatu sore, aku melihat ia memberikan mangkok mie ayam kepada Mbak Yanti. Tidak banyak kata keluar dari mulutnya, hanya, "Silakan makan. Semoga kamu benar-benar berubah." Mbak Yanti menerimanya dengan mata berkaca-kaca. "Saya akan berusaha, Pak." Bu Lina juga mulai menerima kehadirannya. Bahkan suatu hari, ia mengundang Mbak Yanti ke rumahnya untuk minum teh bersama. "Aku belum bisa lupa," kata Bu Lina saat itu. "Tapi aku percaya Allah Maha Pengampun. Dan aku doakan semoga kamu benar-benar bertobat." Mbak Yanti hanya bisa menangis haru. Suatu pagi, aku melihat Mbak Yanti duduk sendirian di teras masjid. Ia membaca Al-Quran dengan hikmat. Wajahnya damai, matanya tidak lagi penuh amarah atau dendam. Aku duduk di sebelahnya. "Mbak, gimana rasanya sekarang?" tanyaku pelan. Ia menghela napas sejenak, lalu menjawab. "Berat, tapi indah." Berat karena harus merasakan akibat dari semua perkataanku. Indah karena akhirnya saya sadar betapa besar dampak lidah pada hati orang lain. Aku mengangguk. "Kamu sudah berubah." Ia tersenyum. "Iya. Tapi bukan cuma saya yang berubah. Orang-orang juga jadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Sepertinya, azab saya jadi pelajaran buat banyak orang." Aku tersenyum. Mungkin itu tujuan utama dari semua ini. Agar kita semua belajar. Meski kondisi fisiknya sudah membaik, Mbak Yanti tetap tidak seperti dulu. Ia tidak pernah lagi seenaknya menilai orang. Tidak pernah ikut-ikutan menggosip. Bahkan ketika ada tetangga yang mencoba mengajaknya bicara buruk tentang seseorang, ia hanya menjawab, "Jangan kita bahas. Lebih baik kita doakan saja." Aku melihat bagaimana perubahan itu memancar dari dalam. Hatinya lebih tenang. Langkahnya lebih ringan. Senyumnya lebih tulus. Dan entah kenapa, walaupun ia belum sepenuhnya pulih secara fisik, aku yakin ia sudah sembuh dari dalam. Beberapa minggu kemudian, Mbak Yanti datang ke acara pengajian ibu-ibu di masjid. Setelah selesai, ia naik ke mimbar kecil dan meminta izin untuk berbicara. Semua orang terkejut. Termasuk aku. Ia berdiri di depan jemaah, tangannya gemetar. Tapi suaranya tegas. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta maaf sekali lagi kepada semua orang di sini. Dulu, saya sering ngomongin kalian. Saya suka menjelek-jelekkan orang. Saya pikir itu cuma candaan. Tapi ternyata, setiap kata yang keluar dari mulut saya bisa melukai hati orang lain." Ia menelan ludah, lalu lanjut. "Saya tidak akan pernah lupa pelajaran ini. Azab yang saya alami mungkin terlihat fisik. Tapi sebenarnya, itu adalah peringatan dari Allah agar saya belajar menjaga lidah. Menjaga hati. Menjaga niat." Matanya berkaca-kaca. "Saya berharap, semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari saya.
bahwa lidah itu bisa menjadi pedang yang tajam. Dan jika tidak dijaga, luka yang ditimbulkan bisa sangat dalam. Ia menunduk. Saya minta maaf. Mohon doakan saya bisa sembuh sepenuhnya. Fisik dan batin. Setelah itu, semua orang diam sejenak. Lalu satu persatu mulai berdiri, mendekatinya, dan memeluknya. Termasuk Bu Siti, yang dulu paling suka menggunjing bersamanya. Aku hanya bisa meneteskan air mata. Karena kali ini, Mbak Yanti bukan lagi penyebar fitnah. Ia telah menjadi guru bagi kami semua. Sekarang, Mbak Yanti sudah jarang terlihat di pasar. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau di masjid. Bibirnya sudah kembali normal, tapi bekas luka dari pembengkakan itu masih terlihat samar, seperti kenangan tak terhapuskan akan pelajaran hidup yang berat. Aku sering melihatnya duduk bersama anak-anak kecil di tepian masjid, membacakan cerita Nabi, atau membantu bu guru mengatur jadwal pengajian. Ia tidak pernah meminta apresiasi. Tidak pernah mencari pengakuan. Hanya diam-diam menebus kesalahan. Kasus Mbak Yanti menjadi pembicaraan di desa selama berbulan-bulan. Bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Semua orang mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Siapa tahu, mungkin kita juga akan kena azab seperti itu? Aku sendiri mulai belajar untuk menjaga lidah. Tidak asal bicara, tidak ikut-ikutan menggosip, tidak berkata pedas hanya karena ingin terlihat pintar. Karena lidah memang tidak bertulang. Tapi efeknya bisa sangat tajam dan menyakitkan. Dan mungkin, suatu hari nanti, azab itu akan datang dalam bentuk yang tak terduga. Aku ingat betul apa yang dikatakan Kiai Romli saat ia datang ke rumah Mbak Yanti. Jika engkau sungguh-sungguh bertobat, insya Allah azab ini akan diangkat. Dan benar saja. Seiring waktu, bengkak di bibir Mbak Yanti mulai berkurang. Masih belum sepenuhnya pulih, tapi ia sudah bisa makan, berbicara, dan tersenyum tanpa rasa sakit. Yang lebih penting lagi, hatinya telah sembuh. Ia tidak pernah lagi menjadi pusat gosip. Tapi justru, ia menjadi simbol tobat yang nyata. Bukti bahwa siapapun bisa berubah selama masih ada kesempatan. Aku pernah bertanya padanya, "Mbak, kamu menyesal nggak semua ini?" Ia tersenyum samar. "Aku menyesal, tapi aku juga bersyukur. Karena jika bukan karena azab ini, mungkin saya tidak akan pernah sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulut punya konsekuensi." Aku mengangguk. Dan aku yakin Tuhan memberinya azab bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk membawanya kembali ke jalan yang benar. Beberapa bulan setelah pemulihan awal, Mbak Yanti mengadakan acara sederhana di masjid. Bukan untuk merayakan kesembuhannya, tapi untuk memohon doa agar ia bisa sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun spiritual. Di hadapan jemaah, ia berdiri dengan kepala tertunduk. "Saya berdiri di sini bukan untuk dipuji. Saya berdiri di sini sebagai manusia biasa yang pernah salah. Saya pernah menggunakan lidah saya untuk menyakiti orang lain. Saya pernah menyebar fitnah tanpa bukti. Saya pernah merasa benar sendiri." Suara Mbak Yanti gemetar. Tapi ia terus berbicara. Lalu Allah mengirimkan azab ini sebagai peringatan. Agar saya kembali. Agar saya belajar. Agar saya bertobat. Dan saya berharap kalian semua bisa mengambil pelajaran dari saya. Bahwa lidah itu bisa menjadi senjata paling berbahaya jika tidak dijaga. Matanya berkaca-kaca. Jagalah lidah kalian. Jagalah hati kalian.
Jangan sampai kalian harus merasakan hal yang sama seperti saya. Setelah itu, semua orang terdiam. Lalu satu persatu mulai berdiri, mendekatinya, dan memeluknya. Termasuk Pak Joko. Termasuk Bu Lina. Termasuk Bu Siti. Termasuk aku. Hingga hari ini, aku masih ingat wajah Mbak Yanti saat ia pertama kali terkena azab. Bibirnya besar, matanya penuh penyesalan, tangisnya pecah tanpa henti. Tapi aku juga ingat bagaimana ia bangkit. Bagaimana ia berusaha memperbaiki diri. Bagaimana ia akhirnya menjadi guru bagi kami semua. Dan aku percaya, dari setiap azab yang kita terima, pasti ada pelajaran yang ingin dia sampaikan. Bahwa lidah itu bisa menjadi surga atau neraka. Bahwa perkataan itu bisa menjadi obat atau racun. Dan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita, suatu hari nanti akan dimintai pertanggungjawaban.